Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kembali di hari yang baru ini, kami boleh bernafas, kami kuat, kami sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33. Tertulis demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara dikasih Tuhan, dalam sebuah sidang di pengadilan, saat ditanyai oleh hakim, seorang saksi yang dihadirkan mengaku tidak mengenal dengan terdakwa. Tapi terdakwa mengatakan bahwa ia dan saksi saling mengenal secara dekat. Ada kecenderungan orang untuk tidak mengakui seseorang yang sedang dinyatakan bersalah karena takut pada konsekuensi ikut bersalah. Tapi yang anehnya, kita pun seringkali tidak mau mengakui Tuhan Yesus yang adalah pribadi agung dan luhur. Padahal ia bukan seorang pendosa dan penjahat, melainkan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita merasa malu mengakuinya di depan orang, padahal dia adalah Allah. Saat ini kita belajar dari sebuah ayat yang menunjukkan pentingnya menyatakan pengakuan kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus siap untuk mempertahankan iman kita. Bahkan jika itu berarti kita harus menanggung penganiayaan dan penolakan dari orang lain. Dalam Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33 ini, Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Dengan jelas di sini kita mengerti bahwa siapa yang mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia akan diakui oleh Tuhan Yesus di hadapan Bapa di sorga. Tapi siapa yang tidak mengakuinya akan juga tidak diakui olehnya. Sangat ironis dan mengerikan bila pada akhirnya kita tidak diakui oleh Tuhan, oleh karena kita telah menyangkali Tuhan di depan manusia. Kalau Tuhan tidak mengakui kita, maka konsekuensinya berarti kita ditolak masuk dalam kerajaan sorga. Seringkali saudara kita merasa takut atau malu untuk menyatakan iman kita kepada orang lain. Mungkin kita takut diolok-olok, diremehkan atau bahkan dijauhi oleh teman-teman atau keluarga kita. Atau kita takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan proyek, takut kehilangan penghasilan, takut tidak lancar dalam karir dan usaha. Namun kita perlu menyadari bahwa menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan Yesus kepada orang lain merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan bila kita tidak melakukannya, maka kita akan kehilangan hal yang paling berharga, yaitu keselamatan kita. Mengapa begitu penting bagi kita untuk mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang lain? Pertama-tama adalah karena ketika kita mengakuinya sebagai Tuhan, maka kita memperkuat iman dan posisi kita. Kita memperjelas di mana kita berdiri, dan kita tidak kompromi dengan dunia ini. Pengakuan kita akan Tuhan membuat kita menjadi lebih yakin dan lebih kuat ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Yang kedua, ketika kita mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang lain, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertimbangkan keyakinan mereka sendiri dan membuka pintu bagi mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang ketiga, dengan mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang lain,
Itu memperjelas sikap hati dan kesetiaan kita terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita menyembunyikan identitas iman kita selama ini? Apakah kita malu mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang banyak? Mungkin kita takut mengakuinya karena khawatir kehilangan posisi, jabatan, kesempatan. Kita takut kehilangan pekerjaan, kita takut kehilangan popularitas, kehilangan penghasilan, ditinggalkan teman-teman atau keluarga. Mari saat ini saudara, kita jadi orang-orang yang berani untuk mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang lain. Jangan sembunyikan identitas iman kita, dan jangan takut untuk menanggung konsekuensi dari iman kita. Tuhan Yesus selalu bersama kita, dan Dia akan selalu setia memelihara serta menyelamatkan kita sesuai dengan janji-Nya. Pengakuan kita akan Tuhan sangat berharga. Karena itu jangan pernah malu. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan di atas segalanya. Dia adalah hakim segala hakim, pencipta segala yang ada. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami tidak malu untuk mengakui Engkau Tuhan Yesus di hadapan orang lain di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki iman yang teguh kepadamu, bersikap berani dan tidak takut dengan konsekuensi apapun yang harus kami hadapi karena iman kami. Kuatkan kami selalu ya Roh Kudus, teguhkan hati kami, dan tuntun kami untuk selalu melangkah dengan keberanian dalam pimpinan Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah, persoalan apapun, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan. Kuasa mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Dan pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.